Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku kelas MTS, kelas 7 MTS NU TBS Kudus. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang ilmu faraid, meskipun tidak dengan cara yang seperti biasanya, yaitu secara tatap muka di dalam kelas. Akan tetapi karena kondisinya yang demikian, sehingga mengharuskan kita untuk tetap melanjutkan kegiatan belajar mengajar meskipun dengan cara yang seperti ini. Adapun untuk materi pembelajaran ilmu faraid kelas 7 MTS NU TBS Kudus kali ini, yaitu tentang taksib. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang taksib, perlu kita ingatkan bahwasanya taksib ini adalah sebuah bagian yang didapatkan oleh ahli waris, namun kadar atau jumlah bagiannya belum ditentukan. Taksib ini adalah lawan kata dari bagian fard, di mana bagian fard adalah sebuah bagian yang didapatkan oleh ahli waris, namun kadar ataupun jumlahnya sudah ditentukan, seperti 1/2, 1/4, 1/8, dan seterusnya. Langsung saja kita membahas pengertian asobah. Pengertian asobah yaitu ahli waris yang akan memperoleh seluruh harta warisan di saat tidak bersama dengan ahli waris yang memperoleh bagian fard, atau sering kita artikan dengan permestian di dalam kelas. Atau asobah adalah ahli waris yang akan memperoleh sebagian harta warisan yang tersisa di saat bersama dengan ahli waris yang memperoleh bagian fard. Sehingga dari pengertian yang disampaikan ini tadi bisa kita simpulkan bahwasanya ahli waris asobah ini ada kalanya akan mendapatkan seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang mati. Ada kalanya juga dia akan mendapatkan sebagian harta yang tersisa dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang mati. Adapun contoh untuk ahli waris asobah yang memperoleh seluruh harta warisan, yaitu ketika ahli waris hanya berupa ibnun. Mari kita perhatikan tabel di bawah ini, di mana kolom-kolom ini hanya diisi oleh ahli waris ibnun saja, dan ibnun adalah termasuk salah satu ahli waris asobah, sehingga dia mendapatkan bagian asobah yang kita rumuskan dalam tabel ini adalah ba. Kemudian untuk membuktikan bahwasanya dia itu benar-benar mendapatkan seluruh harta warisan, maka asul masalahnya hanya 1, angka 1. Mengapa demikian? Karena ketika tidak bersama ahli waris yang mendapatkan bagian fardu, maka asul masalahnya cukup kita hitung jumlah orangnya saja. Nah, dalam contoh ini jumlah orangnya yang mendapatkan warisan hanya 1 orang, yaitu ibnun, sehingga asul masalahnya cukup kita beri angka 1. Dan angka 1 ini seluruhnya akan dibagikan kepada ibnun. Kemudian untuk contoh ahli waris asobah yang memperoleh sebagian harta warisan yang tersisa ketika ahli waris berupa zaujun dan ibnun. Mari kita perhatikan tabel yang saya beri tanda panah di bawah ini. Zauj dan ibnun. Zauj di sini akan mendapatkan bagian 1/4,
Kemudian ibnun di sini akan mendapatkan bagian asobah yang kita rumuskan dengan huruf ba. Nah, untuk membuktikan bahwasanya ibnun di sini adalah ahli waris asobah yang mendapatkan sebagian harta warisan, maka kita cari terlebih dahulu aslul masalahnya. Aslul masalah dalam permasalahan ini yaitu angka 4. Mengapa demikian? Karena melihat bagian fardu atau angka pecahan yang ada di sini adalah 1/4, sehingga cukup kita ambilkan dari angka penyebut tersebut menjadi aslul masalahnya. Nah, kemudian kita bagi. Bagiannya Zaud 1/4 dari 4 yaitu 1. Kemudian bagiannya ibnun di sini berarti 3, karena 3 adalah sisa dari 4 dikurangi 1. Sehingga jelas dengan contoh ini ibnun sebagai ahli waris asobah mendapatkan bagian warisan hanya sebagian saja yang tersisa. Mengapa demikian? Karena dia bersama ahli waris lain yang mendapatkan bagian fardu. Kemudian jenis-jenis asobah. Jenis-jenis asobah itu ada 3. Yang pertama adalah asobah bin nafsi. Yang kedua adalah asobah bil ghairi. Dan yang ketiga adalah asobah ma'al ghairi. Adapun untuk pembahasan asobah pertama yaitu asobah bin nafsi. Asobah bin nafsi adalah ahli waris asobah yang dalam menerima bagiannya disebabkan oleh keberadaan mereka sendiri, bukan disebabkan oleh keberadaan ahli waris yang lain. Hal itu terbukti dalam tabel di bawah ini. Ketika ibnun bersama seorang zaujah mendapatkan 1/8, kemudian ibnun mendapatkan asobah yang kita rumuskan dengan huruf ba. Nah, andai ibnun tidak bersama zaujah atau tidak bersama ahli waris yang lain seperti yang tertera dalam tabel di sampingnya ini, maka ibnun pun akan mendapatkan asobah, tetap mendapatkan asobah, tidak ada perubahan. Mengapa demikian? Karena memang ibnun ini tergolong asobah bin nafsi. Ia menerima bagian asobah tidak disebabkan oleh keberadaan ahli waris yang lain, akan tetapi karena keberadaan dirinya sendiri. Adapun untuk ahli waris asobah bin nafsi, itu jumlahnya ada 15, seperti yang tertera di dalam layar. Nah, setelah kita perhatikan dari 15 anggota ahli waris ini, secara keseluruhan mereka adalah laki-laki. Akan tetapi ada satu perempuan, satu ahli waris perempuan yang tergolong dalam 15 ahli waris asobah bin nafsi. Yaitu siapa? Yaitu mu'tiqatun, yang artinya majikan perempuan yang pernah memerdekakan budaknya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa satu-satunya perempuan yang termasuk dalam 15 ahli waris asobah bin nafsi adalah mu'tiqah saja. Kemudian hukum yang berlaku pada ahli waris asobah bin nafsi yaitu ahli waris asobah bin nafsi yang lebih dekat dapat menghalangi ahli waris asobah bin nafsi yang jauh. Contohnya, ketika ada orang yang mati meninggalkan ahli waris berupa ibnun dan ibnu benin, maka ibnun akan dapat menghalangi ibnu benin dari mendapatkan bagian asobah. Mengapa demikian? Karena ibnun lebih dekat daripada ibnu benin. Perhatikan tabel di bawah ini. Ahli warisnya ada ibnun dan ibnu benin.
Meskipun keduanya adalah tergolong asobah bin nafsi, akan tetapi dalam hal ini yang berhak mendapatkan bagian asobah adalah ibnun, dan ibnu benin tidak mendapatkan bagian asobahnya. Mengapa demikian? Karena ibnun dapat menghalangi ibnu benin. Ibnun tergolong ahli waris yang lebih dekat daripada ibnu benin. Contoh yang lain, ketika orang yang mati meninggalkan ahli waris berupa abun dan jaddun, maka abun menghalangi jaddun dari mendapatkan bagian asobah. Mengapa demikian? Karena abun lebih dekat daripada jaddun. Kita perhatikan tabel di bawah ini, ada abun dan ada jaddun. Keduanya termasuk ahli waris asobah bin nafsi. Akan tetapi karena abun kategorinya lebih dekat daripada jaddun, maka dalam hal ini yang lebih berhak mendapatkan asobah adalah abun, dan dia dapat menghalangi jaddun dari mendapatkan bagian asobahnya, sehingga jaddun tidak mendapatkan bagian apapun. Yang selanjutnya adalah asobah bil ghairi. Asobah bil ghairi yaitu ahli waris asobah yang dalam menerima bagiannya disebabkan oleh keberadaan saudara laki-lakinya sendiri yang juga menerima bagian asobah. Dalam tabel ini akan membuktikan bahwasanya definisi yang di atas ini memang benar adanya. Ketika bintun tidak bersama siapapun, dia akan mendapatkan bagian 1/2. Namun setelah bintun bersama saudara laki-lakinya sendiri yang dalam hal ini adalah ibnun, maka bintun yang asalnya mendapatkan 1/2 sekarang berubah menjadi mendapatkan bagian asobah bersama ibnun, sehingga terbukti bahwasanya asobah bil ghair itu menerima bagiannya disebabkan oleh keberadaan saudara laki-lakinya yang juga menerima bagian asobah. Adapun ahli waris asobah bil ghair, ini jumlahnya ada 4. Yang pertama adalah bintun saat bersama ibnun. Mari kita perhatikan contoh di bawah ini. Ada zauj, ada bintun, dan kita kosongi dahulu. Sehingga zauj di sini akan mendapatkan 1/4, kemudian bintun akan mendapatkan 1/2. Kemudian kalau kita lihat di kolom sampingnya ini, zauj masih sama dengan sampingnya, zauj juga. Kemudian ini bintun. Kemudian saya tambahkan kolom yang kosong tadi, saya tambahkan ibnun. Sehingga dalam permasalahan ini muncullah bintun bersama ibnun. Zauj mendapatkan 1/4, kemudian bintun yang asalnya mendapatkan 1/2 sebelum keberadaan ibnun, sekarang setelah bersama ibnun, maka dia mendapatkan bagian asobah. Nah, untuk memecahkan masalah ini, untuk aslul masalahnya yaitu angka 4. Mengapa demikian? Karena kita ambilkan dari angka penyebut yang ada pada bagiannya zauj. Bagiannya zauj adalah 1/4. Nah, penyebutnya inilah yang nantinya kita akan jadikan sebagai aslul masalah. Kemudian kita coba bagi. 1/4-nya dari 4 adalah 1. Ketika 4 sudah diberikan 1 kepada zauj, maka sisanya adalah angka 3. Namun perlu diperhatikan, ada ketentuan yang harus dilakukan ketika mencoba membagi bagian ahli waris asobah bil ghairi, yaitu ahli waris asobah bil ghairi yang laki-laki harus mendapatkan 2 kali lipat
dari bagian yang perempuan. Sehingga kalau dalam contoh ini sisa harta yang didapatkan oleh bintun dan ibnun adalah 3, maka bintun akan mendapatkan 1, sedangkan ibnun akan mendapatkan 2. Jadi jelas bahwasanya ibnun di sini akan mendapatkan bagian 2 kali lipatnya bagian perempuan. Untuk ahli waris asobah bil ghair yang nomor 2 adalah bintu benin saat bersama ibnu benin. Mari kita perhatikan tabel di bawah ini. Zaujah, bintu benin. Zaujah akan mendapatkan 1/8, bintu benin mendapatkan 1/2. Namun untuk tabel ini kita belum meletakkan ibnu benin bersama bintu benin. Nah, jika kita letakkan zaujah, kemudian ada bintu benin, kemudian kita letakkan yang tadi dalam kolom sebelumnya kosong, kita isi dengan ibnu benin, maka zaujah dalam permasalahan ini akan mendapatkan 1/8. Kemudian bintu benin yang sebelumnya mendapatkan 1/2 sekarang mendapatkan bagian asobah bersama ibnu benin. Kemudian untuk aslul masalahnya sama seperti sebelumnya, yaitu dengan mengacu angka pecahan yang ada, dan ternyata dalam permasalahan ini angka pecahannya adalah 1/8, maka cukup kita ambilkan aslul masalahnya dari angka penyebut itu. Karena angka penyebutnya ini ada 8, adalah 8, langsung saja aslul masalahnya adalah 8. Kemudian kita bagikan, 1/8 dari 8 adalah 1. Nah, ketika 8 sudah diberikan 1 untuk zaujah, maka sisanya adalah angka 7. Nah, kemudian kita gunakan teori yang sebelumnya tadi, aturan yang sebelumnya sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya ahli waris asobah bil ghairi itu untuk yang laki-laki harus 2 kali lipatnya bagian perempuan. Nah, di sini angka yang tersisa adalah angka 7. Bagaimana membaginya supaya ibnu benin ini mendapatkan 2 kali lipat bagian dari bintu benin? Namun karena angkanya ganjil, sehingga kalau nanti kita akan bagi kepada bintu benin dan ibnu benin, nanti akan memunculkan angka pecahan. Maka caranya kita anggap yang perempuan ini 1 orang, sehingga dalam contoh ini bintu benin ini 1 orang. Kemudian ibnu benin kita anggap 2 orang. Kemudian kita jumlahkan sehingga jumlahnya adalah 3. Nah, kemudian angka 3 ini nanti kita kalikan ke aslul masalahnya. Sehingga 8 dikali 3 adalah 24. Kemudian kita hitung lagi. 1/8 dari 24 adalah 3. Setelah 24, angka 3-nya diberikan kepada zaujah, maka yang tersisa adalah 21. Nah, kalau sudah 21 ini nanti, maka dengan mudahnya nanti akan memberikan bagiannya ibnun dan bintu benin. Bintu benin akan mendapatkan 7, kemudian ibnu benin akan mendapatkan 14. Dan terbukti ibnu benin adalah laki-laki, dia harus mendapatkan 2 kali lipat bagiannya bintu benin karena dia perempuan. Nah, kemudian ahli waris yang selanjutnya yang nomor 3 untuk asobah bil ghair adalah ukhtun li abawaini saat bersama akhun li abawaini. Perhatikan kolom di bawah ini, ada ummun, ada ukhtun li abawain. Kita kosongi dulu. Maka ummun akan mendapatkan 1/3, kemudian ukhtun li abawain akan mendapatkan 1/2. Nah, jika nantinya ummun ukhtun li abawain, kolom yang kosong tadi kita isi dengan akhun li abawain, maka nanti hasilnya akan berbeda. Ummun di sini akan mendapatkan 1/6. Mengapa? Karena kalau sebelumnya 1/3 itu karena
umun bersama saudara yang jumlahnya hanya 1. Tapi kalau dalam kolom yang selanjutnya ini tadi, karena umun bersama saudara yang lebih dari 1, maka dari 1/3 berubah menjadi 1/6. Kemudian untuk bagian ukhtun li abawen yang sebelumnya adalah 1/2, sekarang berubah menjadi asobah bersama akhun li abawen. Nah, untuk aslul masalahnya, karena angka pecahan yang tertera di sini adalah 1/6, maka cukup kita ambilkan penyebutnya. Angka 6 kita jadikan aslul masalah. Kemudian kita bagi. 1/6-nya 6 adalah 1. Nah, ketika 6 sudah diberikan 1 untuk umun, maka yang tersisa adalah 5. Namun 5 ini nanti ketika kita akan bagikan kepada ukhtun li abawen dan akhun li abawen dengan mengacu akhun li abawen harus mendapatkan 2 kali lipat bagiannya ukhtun li abawen, maka kalau angkanya masih 5, nanti akan menimbulkan angka pecahan, dan itu nanti akan lebih sulit. Maka dari itu, seperti yang sebelumnya, untuk asobah bil ghair, ahli waris asobah bil ghair yang perempuan kita anggap 1, kemudian asobah bil ghair, ahli waris asobah bil ghair yang laki-laki dalam contoh ini adalah akhun li abawen, kita anggap 2. Kita jumlahkan, hasilnya 3. Nah, 3 ini nanti kembali kita kalikan ke aslul masalahnya, sehingga 6 dikalikan 3, maka muncullah angka 18. Kemudian kita hitung lagi, 1/6 dari 18 adalah 3. 18 ini tadi 3 sudah diberikan umun, maka yang tersisa adalah 15. Kemudian untuk bagian ukhtun li abawen akan mendapatkan 5, sedangkan akhun li abawen akan mendapatkan 10. Sehingga terbukti seorang laki-laki asobah bil ghair ini nanti akan mendapatkan bagian 2 kali lipat dari bagian yang perempuan. Untuk ahli waris asobah ma'al ghair yang selanjutnya, yaitu yang nomor 4, yaitu ukhtun li abin saat bersama akhun li abin. Mari kita perhatikan contoh di bawah ini. Umun, kemudian ada ukhtun li abin, namun belum saya sertakan akhun li abin, maka umun akan mendapatkan 1/3 dan ukhtun li abin akan mendapatkan 1/2. Namun jika ahli waris sebelumnya yaitu umun dan ukhtun li abin, sekarang saya sertakan akhun li abin, 2 akhun li abin, maka akan berbeda hasilnya. Yang pertama untuk umun, yang sebelumnya ia mendapatkan 1/3, sekarang mendapatkan 1/6. Mengapa demikian? Karena untuk yang sebelumnya umun tidak bersama ukhtun atau saudara yang jumlahnya lebih dari 1. Nah, kalau dalam kolom yang sebelahnya, umun mendapatkan 1/6 karena dia bersama dengan saudara yang jumlahnya lebih dari 2. Sehingga untuk saat ini dia mendapatkan 1/6. Kemudian untuk ukhtun li abin dan akhun li abin, 2 akhun li abin, ini akan mendapatkan bagian asobah, di mana ukhtun li abin yang sebelumnya mendapatkan 1/2, sekarang setelah ada 2 akhun li abin, dia mendapatkan bagian asobah. Dan untuk aslul masalahnya, aslul masalah dalam permasalahan ini kita ambilkan dari angka penyebut yang berada pada bagiannya umun 1/6. Dan di sini angka penyebutnya adalah 6, sehingga aslul masalahnya adalah 6. Kemudian kita bagi bagiannya umun 1/6 dari 6,
ia mendapatkan 1, dan sisa setelah 6, 1 dibagikan kepada umun, 6 dikurangi 1, maka hasilnya adalah 5. Sehingga harta yang tersisa di sini yaitu 5 akan diberikan kepada ukhtun li'abin dan 2 akhun li'abin. Namun perlu diperhatikan sekali lagi bahwasanya untuk bagian ahli waris asobah bil ghairi itu perlu menggunakan aturan bagian yang laki-laki 2 kali lipat bagian yang perempuan. Nah, kalau harta yang tersisa di sini adalah angka 5, sehingga bagiannya ukhtun li'abin adalah 1. Kemudian bagiannya 2 akhun li'abin yaitu 4, di mana masing-masing dari akhun li'abin mereka mendapatkan angka 2. Sehingga terbukti di sini bahwasanya akhun li'abin mendapatkan 2, dan 2 ini adalah 2 kali lipat dari angka 1, di mana angka 1 menjadi bagian dari ukhtun li'abin. Yang selanjutnya adalah asobah ma'al ghair. Jenis asobah yang ketiga, asobah ma'al ghair. Adapun untuk definisi asobah ma'al ghair yaitu ahli waris asobah yang dalam menerima bagiannya disebabkan keberadaan oleh ahli waris perempuan yang tidak menerima bagian asobah, akan tetapi melainkan menerima bagian fard, atau yang sering kita sebut dengan istilah perpestian di dalam kelas, seperti yang di dalam kelas. Kemudian untuk membuktikan bahwasanya asobah ma'al ghair itu mendapatkan bagiannya disebabkan oleh ahli waris perempuan yang tidak menerima bagian asobah, perhatikan contoh di bawah ini. Ukhtun li'abin ketika bersama bintun, maka ukhtun li'abin akan mendapatkan bagian asobah. Dan bintun di sini dia sebagai orang yang menyebabkan ukhtun li'abin mendapatkan bagian asobah. Dia tidak menerima bagian asobah, melainkan dia menerima bagian farad, yang dalam contoh ini ia mendapatkan 1/2. Nah, andaikan jika ukhtun li'abin tidak bersama bintun, sehingga saya kosongi dalam tabel selanjutnya ini, maka ukhtun li'abin tidak jadi mendapatkan bagian asobah, akan tetapi dia mendapatkan bagian 1/2, karena memang ukhtun li'abin ini mendapatkan bagian asobah jika ia bersama ahli waris perempuan yang tidak menerima bagian asobah, melainkan menerima bagian fard. Adapun asobah ahli waris asobah ma'al ghair itu ada 2. Yang pertama adalah ukhtun li'abawen saat bersama bintun ataupun bintu benin. Mari kita perhatikan contoh di bawah ini. Zauj, kemudian ukhtun li'abawen. Nah, sebelumnya kita belum menyertakan adanya bintun atau bintu benin, dan hasilnya akan demikian. Zauj mendapatkan 1/2, ukhtun li'abawen juga mendapatkan 1/2. Namun ketika kita perhatikan di tabel selanjutnya, Zauj, kemudian ada ukhtun li'abawen, dan saya sertakan kolom yang sebelumnya kosong, saya sertakan bintun. Maka Zauj yang sebelumnya mendapatkan 1/2 sekarang mendapatkan 1/4. Mengapa? Karena yang sebelumnya Zauj tidak bersama bintun, maka dia mendapatkan 1/2. Namun dalam tabel ini Zauj sekarang sudah bersama bintun, sehingga bagiannya berubah dari 1/2 menjadi 1/4. Kemudian ukhtun li'abawen yang sebelumnya, sebelum ada bintun ia mendapatkan 1/2, sekarang karena sudah bersama bintun ia mendapatkan bagian asobah. Adapun bintun yang dalam masalah ini dia adalah menjadi orang yang menyebabkan ukhtun li'abawen mendapatkan bagian asobah, dia di sini mendapatkan bagian
fard, yaitu 1/2. Contoh yang lain, ada zaujah ukhtun li abawain yang belum saya sertakan bintun atau bintu benin, maka zaujah 1/4, kemudian ukhtun li abawain 1/2. Dan kalau kita perhatikan di tabel selanjutnya, ketika zaujah kemudian ukhtun li abawain saya sertakan, yang sebelumnya saya kosongi, saya sertakan 2 bintu benin, maka hasilnya pun akan berbeda. Zaujah yang sebelumnya mendapatkan 1/4 karena belum ada bintu benin, sekarang ia mendapatkan 1/8 karena sudah bersama bintu benin. Kemudian untuk bagian ukhtun li abawain yang sebelumnya mendapatkan bagian 1/2, sekarang setelah ia bersama 2 bintu benin, ia mendapatkan bagian asobah. Adapun 2 bintu benin, di mana dalam hal ini ia adalah ahli waris yang menyebabkan ukhtun li abawain mendapatkan bagian asobah, ia mendapatkan bagian fardu, yaitu 2/3. Karena bintu benin ketika jumlahnya lebih dari 1, ia mendapatkan bagian 2/3. Ahli waris asobah ma'al ghair yang kedua, yaitu ukhtun li abin saat bersama dengan bintu benin atau bintun. Mari kita perhatikan contoh di bawah ini. Zauj, ada ukhtun li abin. Nah, di sini belum saya sertakan keberadaan bintun atau bintu benin, dan hasilnya zauj 1/2, ukhtun li abin 1/2. Namun ketika zauj kemudian ukhtun li abin sudah saya sertakan bintun, maka hasilnya akan berbeda. Zauj yang sebelumnya 1/2, ketika sudah bersama bintun, ia akan mendapatkan 1/4. Kemudian ukhtun li abin yang sebelumnya mendapatkan 1/2, sekarang karena dia sudah bersama bintun, ia mendapatkan bagian asobah. Sedangkan bintun yang dalam hal ini ia yang menyebabkan ukhtun li abin mendapatkan bagian asobah, ia mendapatkan bagian fardu, yaitu 1/2. Adapun contoh yang lain, zaujah kemudian ada ukhtun li abin yang belum saya sertakan bintun atau bintu benin, maka zaujah di sini akan mendapatkan 1/4. Kemudian ukhtun li abin mendapatkan 1/2. Namun setelah keberadaan zaujah kemudian ukhtun li abin saya sertakan 3 bintu benin, maka zaujah mendapatkan 1/8, di mana yang sebelumnya dia 1/4 karena belum ada bintu benin, sekarang dia berubah mendapatkan bagian 1/8. Kemudian untuk ukhtun li abin yang sebelumnya ia mendapatkan bagian 1/2 karena belum bersama bintu benin, setelah bersama bintu benin ia mendapatkan bagian asobah. Sedangkan bintu benin itu sendiri, karena dia adalah orang yang menyebabkan ukhtun li abin mendapatkan bagian asobah, dalam hal ini ia mendapatkan bagian fardu, yaitu 2/3. Karena bintu benin ketika jumlahnya lebih dari 1, maka bagiannya 2/3. Nah, alhamdulillah untuk pembahasan taksib kali ini saya kira sudah cukup, mulai dari asobah bin nafsi, kemudian ada asobah bil ghairi, kemudian ada asobah ma'al ghair, semua sudah saya jelaskan secara berurutan, dan semoga apa yang saya jelaskan saya ini tadi bisa dipahami dengan sesama, dipahami yang sebenar-benarnya, sehingga bermanfaat baik untuk diri saya sendiri ataupun untuk kalian wahai anak-anakku kelas 7 MTS NU TPS Kudus.
Sekian yang bisa saya sampaikan. Segala kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wal afu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.